Di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa tipe data primitif yang ada di JavaScript, yaitu number, string, dan juga boolean. Kali ini kita akan belajar tipe data yang lain atau bisa disebut adalah tipe data terstruktur, yaitu array. Apa itu array? Kita akan langsung masuk ke website dokumentasinya di sini di mozilla.org. Simpelnya, array itu adalah sebuah deret atau sebuah baris yang dimana bisa kita gunakan untuk menyimpan beberapa data di dalam satu array ini. Misalnya ketika kita ada kebutuhan untuk membuat sebuah kumpulan daripada buah-buahan, nama buah-buahan. Nah, nanti teman-teman bisa simpan datanya itu di dalam sebuah array. Atau contoh lainnya adalah ketika misalnya teman-teman punya kebutuhan untuk menyimpan list of student. Nah, nanti teman-teman bisa simpan data tersebut di dalam sebuah array. Nanti kalau kita lihat di bagian dokumentasinya ini, data array itu dibungkus di dalam sebuah kurung kotak, lalu kita masukkan data apa yang mau kita simpan. Nah, antara data satu dengan data lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, sekilas itu tentang array. Nanti kita akan pelajari lebih jauh gimana sih cara kita membuat array, misalkan lalu nanti memanipulasinya menggunakan metode-metode yang udah ada di JavaScript. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya, di mana di sini kita sudah siapkan atau saya sudah siapkan sebuah project dari video sebelumnya. Kita langsung buka aja di bagian main.js-nya dan di bagian readme-nya ini karena udah kita nggak pakai lagi, jadi kita akan close. Lalu code-code yang dari video sebelumnya kita komen, kita akan membuat sebuah code baru. Biar teman-teman nggak ke distract, mungkin saya coba scroll dulu, taruh di sini. Nah, untuk membuat sebuah data array, teman-teman bisa buat sebuah variabel, misalkan let student, karena array ini adalah baris atau deret, maka ketika kita membuat sebuah variabel, kita anggap dia sebagai jamak ya. Jadi namanya itu student. Lalu sama dengan seperti ini. Ini ada kurung kotak seperti ini. Ini seperti ini kita sudah membuat sebuah data array yang kita simpan di dalam sebuah variabel student. Jadi kalau teman-teman konsol variabel student-nya ini, kita akan melihat bentuk array-nya seperti apa. Oke, nah bentuk array-nya adalah di sini masih kosong karena kita belum ada data apapun di dalam array-nya. Di sini dia ngasih tahu bahwa length daripada array-nya kosong. Sekarang kita coba isi beberapa data di dalam sebuah array-nya ini. Misalnya kita mau menyimpan nama-nama dari student yang kita punya. Misalkan di sini ada Udin, terus ada Kosasi, terus ada John. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian konsolnya, kita sudah melihat data array kita, di mana data array-nya itu ada Udin, ada Kosasi, dan juga ada John. Lalu di sini juga ada informasi terkait panjang dari array-nya. Di sini ada 3 length-nya atau panjangnya. Nah, kalau teman-teman mau mengakses atau mau mengetahui informasi terkait length-nya, di script teman-teman bisa menggunakan yang namanya method atau function length. Misalkan di sini kita konsol log, di sini ada student sama dengan atau dot length, maka ketika kita konsol kita dapat informasi daripada length-nya ini. Di sini adalah 3 sesuai dengan yang ada di konsol sebelumnya. Nah, itu cara kita membuat sebuah array dan juga mengetahui length atau panjang daripada array-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan mau mengakses data tertentu di dalam sebuah array, nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya index. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya ini, di sini ada informasi 0, 1, dan 2.
Nah, ini disebut dengan indeks daripada array-nya. Jadi kalau teman-teman mau mengakses data tertentu, nah teman-teman data tertentu di dalam sebuah array, teman-teman harus hafal data tersebut ada di indeks keberapa. By default, indeks daripada array ini diawali atau dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Kalau misalnya teman-teman mau mengakses data kosasih ini, nah teman-teman tinggal menggunakan indeks 1. Oke. Misalnya di sini kita mau mengakses data kosasih, maka di sini student. Nah, untuk menggunakan indeks kita pakai kurung kotak lagi, lalu di sini kita tuliskan indeks berapa yang mau kita masukkan. Maka ketika kita masukkan indeks 1, yang kita dapat adalah kosasih. Karena kosasih ini indeksnya 1, dimulainya dari 0, 1, dan 2. Kalau kita masukkan indeks 0, tentu nanti yang akan kita lihat di bagian konsolnya adalah Udin. Oke, ini adalah salah. Udin. Nah, itu bagian penting dari sebuah array. Jadi selain kita bisa menyimpan beberapa data di dalam sebuah array, kita juga perlu mengetahui indeks dari data tersebut yang bisa kita gunakan ketika kita mau mengambil spesifik data di dalam array-nya. By default, indeks daripada array itu dimulai dari 0. Oke, kita udah belajar cara mendeklarasikan sebuah data array, mengambil length-nya, sama kita juga mengambil spesifik data di dalam sebuah array menggunakan indeks. Sekarang kita akan balik ke bagian dokumentasinya. Untuk bagian loop kita bakalan skip dulu. Kita akan masuk ke bagian fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi array-nya ini. Misalnya ketika kita sudah punya list of student di sini, kita pengen menambahkan data baru ke dalam list of student-nya ini atau variable student-nya ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan function atau metode push ini. Oke, sekarang kita contohkan aja. Kita konsol di sini kita buat student.push. Lalu kita masukkan data barunya apa? Misalkan di sini kita mau memasukkan data baru namanya atau student baru namanya do. Sehingga kalau setelah kita masukkan data barunya, kalau kita konsol student, kita balik ke tab aplikasi kita. Di sini bisa teman-teman lihat konsol pertama kita baru memiliki 3 data. Di sini ada Udin, Kosasi, dan juga John. Lalu setelah kita melakukan push di line code 62 ini, kita push data baru namanya do, baru kita ngelihat bahwa data do ini sudah masuk atau sudah bergabung ke data sebelumnya. Jadi yang tadinya array kita berisi 3, sekarang array kita sudah berisi 4. Karena do ini sudah bergabung ke dalam array-nya. Nah, jadi sederhananya adalah kita bisa menggunakan metode push ini ketika kita mau menambahkan data ke dalam sebuah array. Oke, kita akan balik lagi ke bagian dokumentasinya. Nah, selain kita bisa menambahkan data ke dalam sebuah array, kita juga bisa menghapus data yang ada di dalam array. Nah, di sini ada metode yang namanya pop. Nah, pop ini digunakan ketika kita mau menghapus data di dalam sebuah array. Tentunya data yang dihapus adalah data yang terakhir. Sekarang kita coba contohkan. Mungkin beberapa konsol daripada code-nya di sini saya akan komen dulu, lalu di sini kita akan coba contohkan pakai pop student, lalu kita pop, kita invoke. Lalu sekarang kita konsol .log. Di sini kita coba masukkan atau kita masukkan data studentnya. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita di sini ngelihat ada 3 konsol di dalam browsernya. Konsol yang pertama di sini adalah data inisialisasinya, di mana kita punya 3 data. Ada Udin, ada Kosasi, dan juga ada John. Lalu di line 62 ini kita menggunakan metode push untuk memasukkan data baru
namanya yaitu John. Sehingga data array kita akan berubah menjadi 4. Yang tadinya 3 jadi 4. Dan setelah itu kita menggunakan metode pop untuk menghapus data terakhir yang ada di dalam array. Sehingga hasil konsolnya adalah array kita yang tadinya 4 sekarang berkurang 1 sehingga jadi 3 di sini. Do-nya ini jadi kehapus lagi. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan pop ini untuk menghapus data terakhir di dalam sebuah array. Nah, mungkin itu beberapa metode atau function yang bisa teman-teman gunakan untuk memanipulasi array. Tentu bukan cuma ada metode ini aja, sebenarnya ada metode-metode yang lain yang bisa teman-teman gunakan di dalam JavaScript-nya untuk memanipulasi array. Misalnya di sini ada shift. Shift ini digunakan untuk menghapus data di dalam sebuah array tapi data awal, data pertama. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan menggunakan unshift. Unshift ini digunakan ketika teman-teman mau menambahkan data di awal array-nya. Kalau push itu data di akhir, kalau unshift ini data di awal. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri, dan di sini juga ada splice. Splice ini digunakan untuk nge-remove secara spesifik data apa yang mau kita remove. Nah, mungkin kita akan next ke topik yang lain setelah kita mempelajari beberapa metode atau function yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi array-nya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa nggak sih kita memasukkan sebuah data yang variatif ke dalam sebuah array? Misalnya di sini kalau teman-teman perhatikan datanya adalah string semua. Nah, kita ada kebutuhan bahwa bisa nggak kita memasukkan datanya itu bukan cuma string, tapi ada data-data yang tipenya beda, misalkan number atau boolean. Tentu jawabannya adalah bisa. Di sini kalau teman-teman buat misalkan let numbers. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau teman-teman konsol numbersnya ini, kita masukkan. Kalau kita balik lagi ke dalam ke dalam browsernya, sekarang kita lihat array keempat kita atau konsol keempat kita di sini ada array of number 1 sampai 4. Kita mau memasukkan data dengan tipe yang berbeda. Misalkan di sini ada Udin misalkan. Tiba-tiba di sini ada data student-nya, ada Kosasi misalkan. Nah, ini tentu nggak jadi masalah alias bisa ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan data variatif ke dalam sebuah array-nya. Atau misalkan ketika teman-teman mau memasukkan tipe data boolean, itu juga boleh-boleh aja ya. True atau false. Kalau kita lihat di bagian konsolnya, di sini kita lihat tipe data di dalam sebuah array-nya sekarang udah variatif. Ada number, ada string, dan juga ada boolean. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita di dalam sebuah programming, sebenarnya array itu kan adalah sebuah baris atau sebuah deret. Nah, biasanya data yang disimpan di dalam satu array itu datanya setipe. Kayak misalkan list of student atau list of buah-buahan. Nah, kita kelompokkan di dalam sebuah array. Jadi teman-teman biasanya hal-hal yang kayak gini tuh nggak common dilakukan di dalam programming ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah array, biasanya data yang disimpan di dalam array itu adalah data-data yang sejenis. Misalkan di sini ada list of student, lalu di sini ada list of number gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Lalu mungkin teman-teman bertanya lagi, Kak, bisa nggak sih kalau misalnya kita punya data array, lalu di dalam array itu kita punya array lagi? Jawabannya adalah bisa. Dan case untuk array di dalam array itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah itu bisa digunakan ketika kita mau membuat sebuah kayak papan catur atau permainan papan lainnya. Contoh misalnya di sini kita akan membuat sebuah let board, variable board yang dimana dia isinya adalah sebuah array. Lalu di dalam array-nya dia berisi array lagi. Misalkan kita membuat sebuah papan catur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia 8 kali 8 ya, biasanya ya ada 8 lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian browsernya, kita belum ngekonsol, kita akan konsol dulu. Log di sini adalah Word. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya, kita sudah melihat sebuah array dan di dalamnya berisi array lagi. Nah, array yang seperti ini biasanya digunakan kayak tadi kita mau membuat sebuah papan catur. Kalau kita lihat lagi detailnya, nanti dia akan ada informasi lagi terkait data array-nya di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah kita bisa menyimpan array di dalam sebuah array. Dan hal yang seperti ini disebut dengan yang namanya multidimensi array. Jadi ketika ada array di dalam array itu disebut dengan multidimensi array. Nah, mungkin itu aja materi tentang array-nya. Jadi balik lagi kita recap sedikit. Array itu adalah sebuah baris atau sebuah deret yang bisa kita gunakan untuk menyimpan beberapa data sekaligus yang sejenis. Misalkan kayak list of student, terus list of numbers dan lain-lain. Lalu selain dia bisa menyimpan data-data yang sejenis, tipe data yang bisa disimpan di dalam sebuah array juga bisa variatif ya. Bisa number, bisa apapun sebenarnya, number, string, boolean, bahkan array itu sendiri kita simpan di dalam array juga bisa. Gitu. Dan JavaScript sendiri ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk memanipulasi array-nya. Di sini bisa kita menggunakan push untuk menambahkan data baru ke dalam array-nya, atau pop untuk menambahkan atau menghapus data di dalam sebuah array-nya. Dan ada metode-metode lainnya yang bisa teman-teman pakai di dalam JavaScript untuk memanipulasi array-nya. Jadi teman-teman silahkan explore sendiri, karena belajar yang baik itu adalah belajar langsung dari dokumentasinya. Ini cuma bridging aja. Nah, itu dia untuk materi array-nya. Kita akan sampai ketemu di video berikutnya.